Selamat bertemu lagi pada materi selanjutnya, yaitu tentang clamper. Jadi materi clamper itu seperti skema di atas ini, pada tampilan di atas ini, dimana sama dengan rangkaian clipper, cuma di sini ada R-nya di paralel dan ada kapasitor. Penjelasannya sebagai berikut. Pada saat inputnya ini sinyal sinusnya lebih kecil dari 0, maka yang terjadi adalah dioda akan on. Kenapa? Karena dia ngambil dari muatan kapasitor. Kemudian setelah itu kapasitornya dia mengisi di sini, karena ini mengalir ke sini, mengalir positif menuju anoda, anodanya naik ke atas mengisi ke kapasitor. Kemudian selanjutnya setelah posisinya menjadi positif, jadi setelah posisinya menjadi positif, jadi di sini lebih gede daripada katodanya lebih negatif, di sini positif. Yang terjadi adalah dioda off. Nih, pada saat dioda off, yang dilakukan adalah kapasitornya ini akan tegangannya akan tetap. Nah, efeknya outputnya itu akan menjadi V. P ditambah V input. Vp itu adalah tegangan dari kapasitornya ini pada saat V inputnya lebih besar dari 0. Jadi justru pada saat diodanya on itu dia tidak lari ke RL nya, tapi lari untuk mengisi ke kapasitor. Dan sebaliknya pada saat diodanya off, kapasitor ini akan membackup pada bebannya di sini. Jadi dia mendapatkan outputnya itu dari Vp dan Vi nya ini, karena dia ngambil dari sini juga. Ini kalau dia positif dia ngambil dari sini sehingga Vi, kemudian dia juga mendapatkan isi dari muatan Vp. Kira-kira penjelasannya seperti itu. Kemudian clamper itu ada, kalau ditampilkan kira-kira akan seperti ini. Ini clampernya yang sinyalnya kotak, dia akan digeser ke bawah sebesar muatannya ini. Jadi jumlahnya, misalnya ini muatannya 2V, maka dia akan turun sampai minus 2V. Tuh. Kira-kira cara bekerjanya tadi seperti tadi. Kalau ini positif ngisi ke kapasitor, tadi kapasitornya menjadi ini, kemudian dia lari ke bawah sini, ini menjadi short diodanya. Ini clampernya begitu kira-kira bekerjanya. Jadi analisisnya ini saat 0 sampai setengah dioda, misalnya inputnya positif, maka diodanya on, kapasitor mengisi muatan, kemudian dikeluarkan. Kemudian T/2 sampai T sinyal inputnya berubah negatif, dioda tidak menghantar, kapasitor membuang muatan. Kenapa? Karena ada RC, sehingga tadi penjumlahan dari input dan tegangan kapasitor. Ini bisa dipraktekkan dengan simulasi menggunakan Proteus. Nah, clamper ini ada yang clamper positif dan negatif. Clamper yang positif ini seperti ini, letaknya perhatikan diodanya ini. Jadi diodanya menghadap ke atas, sedangkan clamper negatif itu diodanya menghadap ke bawah. Kita jalankan, ini clamper positif sesuai dengan gambar ini, menghadap ke atas, clamper positif. Kita run, ini perbedaannya tadi komponennya nanti tinggal di kapasitor polarity ini ditaruh di sini, R-nya digeser di R di paralel. Ini rangkaian clamper positif. Kita run saja.
Nah, ini. Seperti ini kira-kira. Sekarang kalau ini kan tegangannya naik, ini seperti didorong ke atas. Sekarang kalau clamper negatif seperti apa? Kita lihat rangkaian clamper negatif. Clamper negatif. Kita lihat, nah, kita zoom, rangkaiannya sama, cuma diodanya jadi menghadap ke bawah. Kita run. Ini kalau clamper negatif, jadi sinusnya yang cacat di atas, yang di bawah itu bersih, dia tidak cacat. Kayak yang diklaim yang atas. Begitu kira-kira prinsip clamper. Nah, clamper itu juga ada clamper yang dibias dengan bias, jadi positif dengan bias. Jadi nanti tergantung tegangan biasnya dia naiknya. Ini kita bisa tampilkan lagi positif dengan bias. Positif dengan bias. Ini kita zoom. Udah. Kemudian kita run. Perubahannya tidak begitu kelihatan nih, harusnya. Ini terangkatnya lebih tinggi dengan bias nih. Ya. Nah, ini ke atasnya naiknya lebih tinggi. Gitu. Itu rangkaian clamper. Nah, melengkapi rangkaian yang tadi, yang sebelumnya, materi yang sebelumnya itu, sebelum rangkaian clamper kita tadi kan membahas tentang clipper nih. Di atas tadi ada rangkaian clipper. Clipper yang saya sampaikan yang kemarin itu adalah clipper yang seri, yang ini seperti ini. Nih. Nah, sekarang ada lagi namanya clipper paralel. Clipper paralel rangkaiannya kira-kira seperti ini. Jadi R-nya di samping, diodanya di bebannya. Nah, ini sehingga clippernya juga akan menghasilkan sinyal yang seperti ini. Clippernya. Nah, kita coba tampilkan rangkaian clippernya kalau dipraktekkan seperti apa. Kita buka rangkaian clipper, melanjutkan yang sebelumnya kita sampai di clipper. Rangkaian clipper paralel P. Kenapa P ya? Yang dipotong adalah sisi positifnya. Ini kira-kira seperti ini, kita jalankan, bener nggak yang atas yang dipotong? Nah, ini yang di atas yang dipotong, yang bawah yang utuh. Rangkaiannya seperti ini clipper paralel positif. Sedangkan clipper paralel negatif itu akan ada rangkaiannya seperti ini. Clipper paralel negatif. Ini kalau di run, yang bawah yang terpotong, nah yang atas yang utuh. Sekarang kalau dibias juga paralel, juga bisa dibias. Jadi clipper paralel sama dengan clipper seri. Ada yang bias juga, dibias dengan tegangan DC juga. Kita lihat clipper paralel bias. Ini ditambah dengan baterai di bawahnya. Kemudian kita run, nanti kita bandingkan. Nah, demikian materi clamper positif negatif dan
clipper paralel positif negatif. Anda praktekkan, silahkan dipraktekkan, dibuat seperti apa yang saya kerjakan. Jadi tugasnya adalah menduplikasi apa yang saya sampaikan ini, boleh dengan praktek real, boleh dengan menggunakan simulasi. Selamat bekerja.